warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nurhaliza dengan NPM 2022-12500-189. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Yang pertama, secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, dari bahasa Yunani demos atau kratos. Namun jika melihatnya dari pandangan Islam, terdapat penyesuaian prinsip yang sangat mendasar. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sementara rakyat memegang amanah untuk menjalankan pemerintah berdasarkan syariatnya melalui musyawarah. Dalam Islam, konsep yang sejalan yang esensial demokrasi ini disebut dengan asyura atau musyawarah dan almanah, tanggung jawab kepemimpinan. Dalam Quran surah Asyura ayat 38 disebutkan, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Lalu ada pilar kekuasaan dalam Islam. Jika demokrasi konvensional membagi kekuasaan menjadi trias politika, Islam secara umum membaginya dalam konsep kedewanan, dan peradilan yang saling mengawasi. Di sini ada 3 yang akan saya bahas. Ada legislatif atau ahlul hali wal aqdi, yaitu kelompok ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang mempresentasikan suara rakyat. Tugasnya bukan membuat hukum baru yang menentang Al-Quran dan hadis, melainkan merumuskan undang-undang atau ijtihad untuk kemaslahatan umat yang belum diatur secara spesifik dalam agama. Yang kedua ada eksekutif atau al-imamah atau ulul amri, pemimpin atau pemerintah yang menjalankan roda administrasi negara, mengimplementasikan undang-undang dan wajib ditaati selama tidak memerintahkan maksiat. Lalu yang terakhir ada yudikatif atau al-qada, yaitu lembaga peradilan independen yang menegakkan hukum Allah tanpa pandang bulu, bahkan bisa mengadili pemimpin jika terbukti melanggar hukum. Yang selanjutnya ada ciri-ciri utama demokrasi perspektif Islam. Yang pertama ada prinsip syura atau musyawarah, yaitu pengambilan keputusan untuk kepentingan publik, wajib melibatkan pendapat ahli dan perwakilan masyarakat, bukan otoriter atau keputusan sepihak penguasa. Yang kedua ada al-adalah atau keadilan mutlak, persamaan penuh di depan hukum. Dalam Islam, seorang pemimpin negara dan rakyat biasa memiliki kedudukan yang sama persis di hadapan hukum. Lalu ada al-hurriyah atau kebebasan yang bertanggung jawab. Islam menjamin kebebasan berpendapat atau amar ma'ruf nahi munkar. Kebebasan beragama dan hak milik pribadi selama tidak melanggar batasan syariat dan hak orang lain. Lalu ada maslahah atau mursalah atau perlindungan HAM atau maqasid syariah, yaitu tujuan utamanya pemerintahan adalah menjaga 5 hak dasar manusia, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Selanjutnya ada perbedaan prinsip kedaulatan. Di sini ada demokrasi konvensional, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat secara mutlak. Jika mayoritas rakyat menyetujui suatu itu merugikan nilai moral, maka hal itu bisa sah menjadi hukum. Demokrasi yang kedua ada demokrasi perspektif Islam. Kedaulatan berada di tangan Allah atau hakimiyah, sedangkan rakyat memegang kedaulatan pelaksanaan. Ada sultah al-ummah, artinya rakyat bebas bermusyawarah dan membuat aturan asalkan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Lalu yang selanjutnya ada konsep pemimpin ideal atau kriteria pemilih dan dipilih.
Jika demokrasi konvensional mengizinkan siapa saja mencalonkan diri selama memenuhi syarat administratif, Islam menekankan aspek moralitas atau moral force, yaitu ada sifat pemimpin harus memenuhi kriteria dasar Nabi secara proporsional, yaitu sidik, yang artinya jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas atau kompeten. Lalu ada larangan meminta jabatan. Nah, dalam Islam, orang yang terlalu berambisi dan mengemis jabatan, apalagi menggunakan politik, itu akan dipandang tidak layak dipilih karena jabatan adalah beban atau taklif, bukan kemuliaan. Yang selanjutnya ada perbedaan ulama terhadap demokrasi. Dalam dunia Islam, para ulama dan pemikir membagi pandangan mereka terhadap demokrasi ke dalam 3 arus utama, yaitu ada kelompok yang menerima seperti tokoh seperti Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Natsir, dan Rashid Ghannouchi berpendapat bahwa demokrasi adalah alat atau wasilah terbaik saat ini untuk mencegah kezaliman penguasa atau diktator dan mewujudkan keadilan sepanjang substansi hukumnya tidak menentang syariat. Lalu ada kelompok yang menolak atau skeptis, menilai demokrasi sebagai produk barat sekuler yang menempatkan suara manusia di atas hukum Allah. Mereka memandang kedaulatan rakyat bertolak belakang dengan kedaulatan Tuhan. Lalu yang terakhir ada kelompok yang memilih, yaitu menerima prosedur demokrasi seperti pemilu, pembagian kekuasaan, dan transparansi, tetapi menolak landasan filosofis sekulernya. Nah, mereka lebih memilih istilah suprokrasi atau demokrasi Islam.